Selamat malam Ibu Diah Sinta Kusumaning Tias. Mohon izin memperkenalkan diri Bu. Perkenalkan nama saya Kendes Wandi Saragi. Saya mahasiswa PJJ S1 Manajemen dari kelas MJ 506. Mohon izin Ibu untuk mempresentasikan hasil pekerjaan UTS saya, di mana dari tiga kasus soal yang diberikan, mohon izin saya memilih eh, kasus nomor tiga. Izin untuk saya share screen untuk hasil pengerjaan saya. Eh, Mungkin langsung saja saya jelaskan sesuai dengan soal nomor tiga. Mohon izin. Saya memilih proration of overhead, di mana pada instruksi nomor satunya itu saya diminta untuk memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai metode-metode yang disebutkan dalam kasus berikut. Kalau saya baca di soalnya, memang ada tiga metode nanti untuk mengalokasikan selisih yang ada pada biaya overhead. Namun, mohon izin saya jelaskan semua mungkin istilah-istilah akuntansi biaya yang ada pada soal ini. Langsung saja yang pertama, proration of overhead adalah proses mengalokasikan biaya tidak langsung secara proporsional ke berbagai produk atau departemen. Jadi, inti dari soal nomor tiga ini adalah bagaimana nanti kita dapat mengalokasikan biaya tidak langsung atau overhead ke dalam berbagai produk atau departemen secara proporsional. Kemudian di sini ada juga istilah normal costing system. Itu adalah metode menentukan biaya produksi, di mana biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung itu menggunakan biaya aktual, sementara biaya overhead pabrik itu menggunakan tarif overhead yang ditentukan di awal periode, sehingga MOH-nya itu adalah estimasi. Kemudian ada juga single MOH cost pool. Ini adalah sistem di mana seluruh biaya overhead dikelompokkan ke dalam satu komponen biaya saja. Kemudian ada istilah cost allocation base, adalah dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead ke dalam produk. Dalam kasus ini satuannya jam kerja mesin. Kemudian ada juga cost of goods sold atau COGS, adalah harga pokok penjualan. Ini adalah total biaya produksi yang sudah terrealisasi untuk barang yang telah selesai diproduksi dan sudah dijual kepada pelanggan. Kemudian ada juga finish goods control, adalah akun persediaan barang jadi yang mencatat biaya produksi barang yang telah selesai diproduksi namun belum dijual. Kemudian ada juga Work in Process Control atau WIP, adalah akun persediaan barang dalam proses, yaitu biaya untuk produk yang sedang dikerjakan namun belum selesai. Kemudian ada juga disebut budget manufacturing overhead rate, adalah tarif overhead pabrik yang dihitung di awal periode berdasarkan perkiraan total biaya overhead pabrik dan perkiraan total dasar alokasi yang akan digunakan. Dalam hal ini, dalam kasus soal jam kerja mesin, dasar alokasinya. Kemudian ada istilah nanti under allocated overhead atau over allocated overhead. Ini terjadi ketika terjadi perbedaan MOH yang diterapkan ke produk dengan MOH aktual. Nah, kalau dia under allocated, yaitu berarti MOH yang diterapkan atau dialokasikan ke produk itu lebih kecil dari MOH aktual yang benar-benar terjadi.
Kalau dia over, berarti MOH yang diterapkan ke produk itu lebih besar daripada MOH aktual yang terjadi. Kemudian, di sini ada metode untuk penyesuaian ketika terjadi over maupun under allocated tadi. Itu ada tiga metode. Yang pertama itu penghapusan langsung ke COGS atau write off to cost of goods sold. Ini metodenya dengan cara mengalokasikan selisih tadi, under maupun over allocated tadi, dengan membebankan seluruh selisih under maupun over allocated overhead langsung ke akun COGS. Jadi yang terbebani hanya akun COGS, akun Finish Good Control, dan WIP tidak dibebankan. Kemudian ada juga metode prorasi berdasarkan ending balance atau berdasarkan saldo sebelum prorasi. Ini adalah metode penyesuaian selisih biaya overhead aktual dengan yang dialokasikan dengan cara mengalokasikan selisih biaya overhead secara proporsional menurut nilai rupiah saldo akhir dari akun work in process, finished goods, dan cost of goods sold. Kemudian ada juga metode prorasi berdasarkan biaya overhead yang dialokasikan. Ini metode penyesuaian selisihnya ini dengan cara dialokasikan berdasarkan allocation base dengan jam kerja mesin aktual dalam kasus soal. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa langsung kita praktekkan sesuai dengan instruksi 2 pada soal. Mohon izin karena ini perhitungan, saya izin share screen-nya kembali lewat dari Excel supaya perhitungannya kelihatan. Nah, mungkin sebelum kita melanjutkan ke instruksi 2, ada baiknya mungkin kita terlebih dahulu mengetahui komponen yang diketahui pada soal, di mana soal ini menganalisis biaya yang ada pada D Zap Radiator Co, di mana dia menggunakan normal costing system dengan single MOH cost pool dan jumlah jam kerja mesin sebagai cost allocation base, dan data yang disajikan adalah data tahun 2020, di mana di sini ada biaya MOH yang dianggarkan atau budget manufacturing overhead cost itu angkanya 50 miliar. Kemudian basis alokasinya itu machine hours atau jam kerja mesin. Kemudian jumlah jam kerja mesin yang dianggarkan atau budget machine hours itu 900.000. Kemudian biaya MOH yang terjadi atau aktual MOH-nya, MOH cost incurred itu 55 miliar. Kemudian jam kerja mesin aktualnya atau actual machine hours itu 850.000. Kemudian diketahui juga data jam kerja mesin dan saldo akhir atau ending balance sebelum prorasi dari under atau over allocated overhead adalah sebagai berikut. Untuk cost of goods sold atau COGS, jam kerja mesin aktualnya itu 650.000. Kemudian saldo akhir tahun 2020 ada 100 miliar rupiah. Kemudian finish goods control, saya singkat FG, jam kerja mesin aktualnya 150.000 dan saldo akhir tahun 2020 ini 15,5 miliar. Kemudian work in process control atau WIP, jam kerja mesin aktualnya itu 80.000, kemudian saldo akhir tahun 2020 9,5 miliar. Langsung saja setelah kita sudah tahu data-data yang diketahui pada kasus soal, kita jawab yang pertama.
Yang pertama itu, yang nomor satu ditanyakan, hitunglah budget manufacturing overhead rate untuk tahun 2020. Ini didapatkan budget overhead rate atau budget MOH rate itu didapatkan dari budget MOH dibagi budget machine hours atau biaya MOH yang dianggarkan dibagi dengan jumlah jam kerja mesin yang dianggarkan. Ini ketemu dari 50 miliar dibagi dengan 900.000. Sehingga ketemu hasilnya 55.556 rupiah per jam kerja mesin. Itulah tarifnya. Kemudian eh, kita masuk ke nomor 2. Kita masuk ke nomor 2. eh, di sini diminta untuk menghitung apakah dia under atau over allocate manufacturing overhead selama tahun 2020 dan alokasikanlah selisihnya menggunakan ketiga metode yang ada. Nah, kita pertama menentukan apakah dia under atau over allocated. Nah, pertama kita cari dulu eh, total MOH yang dialokasikan atau applied MOH itu didapatkan dari aktual machine hours atau jam kerja mesin aktual dikali dengan budget MOH rate yang tadi kita sudah temukan yang berangka 55.556 rupiah. Ini dikalikan berarti ketemu 850.000 dikali 55.556 rupiah. Ketemu angkanya 47.222.600.000 rupiah. Dari sini dapat kita lihat bahwa eh, biaya overhead yang dialokasikan itu lebih kecil dari biaya MOH aktual yang terjadi sebesar 55 miliar. Sehingga bisa kita simpulkan ini adalah under allocated MOH. Ini untuk total under allocated MOH, ini selisihnya didapat dari MOH cost incurred atau MOH aktualnya dikurangi dengan MOH applied atau MOH yang dialokasikan. Berarti ini dari 55 miliar dikurangi dengan 47,2 miliar sekian, sehingga ketemu 7.777.400.000 rupiah. Kemudian kita ke step selanjutnya, diminta untuk mengalokasikan selisih tadi yang under allocated tadi dengan tiga metode. Yang pertama, metode yang pertama yang paling sederhana itu adalah metode penghapusan langsung ke COGS. Ini langsung saja kita jumlahkan selisihnya tadi yang under allocated MOH tadi dengan saldo akhir COGS atau ending balance COGS. Sehingga ini ketemu dari angka 100 miliar rupiah ditambah 7.777.400.000 rupiah. Sehingga COGS barunya setelah dilakukan penyesuaian menjadi 107,7 miliar sekian. Sementara untuk saldo dari finish good control dan work in process control di sini tidak ada dibebankan atau dialokasikan. Kemudian kita masuk ke metode yang nomor 2, yaitu metode prorasi berdasarkan ending balance sebelum prorasi. Ini yang pertama kali kita lakukan, langkah pertamanya kita
Totalkan dulu ending balance saldo akhir dari ketiga akun, yaitu akun COGS, Finish Good, dan WIP. Ini ketemunya dari 100 miliar tambah 15,5 miliar tambah 9,5 miliar, totalnya 125 miliar rupiah. Setelah itu kita cari porsi dari masing-masing akun dengan cara membandingkan nilainya dengan total ending balance. Untuk COGS itu ditemukan dari ending balance COGS dibagi total ending balance-nya yang 125 miliar, sehingga dia memiliki proporsi 80%. Kemudian untuk FG, Finished Good Control, itu ada 12,4%. Kemudian untuk WIP 7,6%. Kemudian setelah kita sudah mendapatkan proporsi dari masing-masing akun, kita mencari nilai dari alokasi under allocatednya dengan cara yang pertama untuk COGS ki- itu dengan cara proporsi prorasi COGS yang 80% ini dikalikan dengan under allocated manufacturing overhead yang tadi kita temukan di nomor 2 awal, dikalikan dengan yang 7,7 miliar sekian. Sehingga 80% dikalikan dengan 7,7 miliar sekian, ketemu 6,2 miliar sekian. Demikian juga dengan finish good control berlaku hal yang sama. Proporsinya dikalikan dengan under allocated MOH sehingga ketemu 164 juta sekian. Kemudian untuk WIP-nya juga sama 7,6%. Itu dikalikan dengan under allocated MOH ketemu 591 juta sekian. Sehingga saldo baru setelah prorasi itu untuk COGS berarti itu penjumlahan dari ending balance COGS yang sebelum prorasi yang 100 miliar ditambahi dengan COGS prorasi under allocated yang 6,2 miliar sekian sehingga ketemu 106,2 miliar sekian. Untuk finish good-nya juga berlaku hal yang sama, ending balance finish good sebelum prorasi ditambahkan dengan finish good prorasi under allocated ketemu 15,5 miliar ditambah 964 juta sekian ketemu 16,4 miliar sekian. Untuk WIP berlaku hal yang sama sehingga ketemu 10,091082 miliar. Nah, karena ini under allocated, makanya ini dijumlahkan tadi kepada eh, saldo akhir tahun 2020. Kalau seandainya dia eh, over allocated, berarti yang dialokasikan terlalu besar daripada yang aktual, maka nanti dia dikurangkan. Kemudian kita masuk ke metode yang ketiga. Di sini ada prorasi berdasarkan overhead yang dialokasikan. Ini sebenarnya lebih detail dan lebih akurat kalau kita lihat dari perhitungannya, lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya dengan proporsi yang menurut saya ini adil karena berdasarkan aktual allocation base-nya yaitu jam kerja mesin. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah itu mencari eh, manufacturing overhead yang dialokasikan untuk masing-masing akun. Untuk eh, COGS itu actual machine hours COGS dikalikan dengan budget MOH rate. Nah, kita mencari dulu alokasi untuk masing-masing akun COGS, finish good, dan WIP ini dari
perkalian dari aktual matching hours dikalikan dengan budget MOH rate yang tadi di nomor satu. Jadi ini ketemu untuk COGS, jam kerja mesin aktualnya 650.000 dikalikan dengan budget MOH rate-nya, itu budget MOH rate itu Rp55.556 per jam kerja mesin, sehingga ketemu 36,1 miliar sekian. Untuk finish good 8,3 miliar sekian. Untuk WIP 4,4 miliar sekian. Untuk perkaliannya sama aja dengan COGS tadi. Kemudian ketemu kita total manufacturing overhead yang dialokasikan itu senilai 48.889.280.000 rupiah. Setelah itu kita mencari proporsi prorasi MOH untuk COGS itu didapat proporsinya itu dari MOH COGS yang sudah kita cari tadi dibagi dengan total MOH ketiga akun atau item tersebut. Atau eh, 36,1 miliar dibagi 48,8 miliar sekian, ketemu 73,86%. Kemudian untuk finish good control juga berlaku hal yang sama. Ini didapat dari 8,3 miliar sekian dibagi 48,8 miliar sekian, ketemu 17,05 miliar. Kemudian untuk WIP juga berlaku hal yang sama sehingga ketemu 9,09%. Kemudian kita masuk ke untuk mengalokasikan under allocated MOH. Ini sudah sama dengan cara metode yang dua tadi. Untuk COGS itu alokasi under allocated MOH-nya itu didapat dari proporsi MOH COGS dikali dengan under allocated MOH atau 73,86% dikali dengan under allocated yang kita temukan tadi di soal nomor 2 awal 7,7 miliar sekian, sehingga ketemu 5,7 miliar sekian. Kemudian untuk finish good juga berlaku hal yang sama, di mana dia dikalikan dari 7,05% dikali dengan under allocated MOH, ketemu 1,3 miliar sekian. Kemudian untuk WIP juga perlakuannya sama, ketemu dia 707 juta sekian. Kemudian kita bisa menemukan saldo baru setelah prorasi. Saldo baru setelah prorasi untuk COGS gampang saja, tinggal dijumlahkan tadi ending balance COGS dijumlahkan dengan alokasi under allocated MOH untuk COGS. Ya, berarti 100 miliar ditambah 5,7 miliar sekian, ketemu 105,7 miliar sekian. Untuk finish good control juga berlaku hal yang sama, di mana ending balance finish good ditambah dengan finish good prorasi under allocated MOH, ketemu 16,8 miliar sekian. Kemudian untuk WIP, eh, ketemunya 10,2 miliar sekian. Jadi intinya kalau memang under allocated itu jadinya nanti menambah saldo akhir tahun dari masing-masing akun. Untuk perhitungannya sudah selesai, sudah kita alokasikan selisihnya menggunakan tiga metode. Kemudian mohon izin eh, saya lanjutkan ke soal nomor 3 instruksi 2, di mana di sini diminta eh, metode mana yang Anda pilih dan jelaskan kenapa memilih metode tersebut. Mohon izin saya kembali ke
file eh, PDF yang tadi, Ibu. Eh, Setelah saya melakukan perhitungan secara matematis tadi di soal nomor 1 dan nomor 2, saya memilih metode prorasi berdasarkan overhead yang dialokasikan karena alokasi atas selisih under allocated tersebut mengikuti proporsi aktivitas atau allocation base yang benar-benar digunakan oleh WIP, finished goods, dan COGS. Metode ini mengalokasikan beban biaya secara proporsional pada akun yang benar-benar berkontribusi menyumbangkan selisih under allocated tersebut. Atau pada kasus ini, prorasi dilakukan dengan menggunakan proporsi overhead yang telah diaplikasikan ke masing-masing akun sesuai jumlah matching hours yang dikonsumsi selama produksi. Jadi memang kalau metode yang ketiga tadi, berdasarkan overhead yang dialokasikan, ini menurut saya benar-benar akurat karena dia menggunakan allocation base di mana jam kerja mesin, sehingga menurut saya ini tidak bias karena memang biaya overheadnya diukur dari kontribusi dari masing-masing akun tadi terhadap jam kerja mesin tersebut. Nah, untuk metode yang penghapusan langsung ke COGS, menurut saya kelihatannya tidak adil karena ini mengakibatkan COGS menjadi terlalu besar atau dapat dikatakan memperbesar beban periode berjalan, sehingga ini berpotensi menurunkan laba bersih tahun berjalan, sementara sebagian produk masih berada dalam tahap work in progress dan finish good control di mana ini belum dijual. Jadi ini menurut saya kurang menggambarkan karena hanya dibebankan ke salah satu akun. Sementara ada dua akun yang lain yang tidak kebagian beban. Demikian juga dengan metode prorasi berdasarkan ending balance, menurut saya terdapat kecenderungan bias karena menggunakan nilai rupiah pada saldo akhir, di mana bisa jadi saldo akhir tinggi tapi menggunakan sedikit biaya overhead. Jadi kesimpulannya saya memilih metode yang ketiga Bu karena memang dari perhitungan juga dia kelihatannya memang lebih detail, lebih berdasarkan basis alokasi jam kerja mesin yang telah ditetapkan pada soal ini. Sehingga itu adalah metode yang paling ideal menurut saya dan paling menggambarkan beban biaya dari masing-masing item yang ada pada soal. Eh, Demikianlah mungkin presentasi jawaban UTS saya, Bu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam.